Oke, kali ini gue pengen jelasin bedanya ID dengan kelas sambil kita praktekin. Oke, jadi di sini kita ngoding bareng, nanti sambil gue jelasin. Nah, sebelumnya video ini disaranin oleh salah satu komentar. Nanti gue tampilin di sini komentarnya. Jadi, semoga video ini membantu buat dia dan buat orang-orang lain juga yang belum bisa bedain antara ID dengan kelas. Nah, jadi bedanya apa? Kita langsung aja ketik di sini. Gue bikin file HTML yang masih standar kayak gini. Oke, kalian bisa bikin dulu. Kalau belum tahu, berarti mungkin tutorial ini bukan buat kalian, karena seenggaknya kalian udah tahu basic soal HTML. Kalau kalian belum tahu basicnya, kalian bisa nonton video yang ini untuk gue bahas belajar HTML dasar. Kalau udah, kita bisa tulis di sini misalnya kita bikin dua tombol. Oke, ada button yang dimana kalau kita pengen ngasih kelas atau ID, itu ada cara cepatnya. Jadi ini kita hapus dulu. Contoh, kita pengen bikin button dengan ID btn. Berarti kita bisa tulis button tanda pagar btn, enter. Akan dibuatin button dengan ID btn. Terus tulisannya mau apa? Misalnya submit tulisannya. Terus kita bikin lagi button dengan kelas. Sekarang dengan kelas, berarti pakai titik. Kelasnya adalah contoh btn juga. Enter. Lihat di sini, kita punya button dengan ID btn, terus button kedua kelasnya btn. Biar kita bisa bedain bedanya apa. Nah, ID dan kelas ini fungsi utamanya itu buat ngasih suatu identitas ke elemen-elemen di HTML. Biar nanti kita bisa panggil elemen tertentu dari CSS dan JavaScript. Oke? Contoh, kita punya block style di sini untuk ngasih style ke elemen kita. Nah, kalau kita pakai ID, caranya kita kasih tanda pagar kurung buka kurung tutup. Terus di sini nama ID-nya apa? Yaitu btn, ya kan? Pagar btn. Terus mau ubah apa? Contoh kita ubah warnanya jadi biru. Nah, kalau udah, pastiin kalian udah punya extension yang namanya live preview. Diketik aja di sini, terus install. Kalau udah diinstal, ini bisa gua close lagi biar lebih lega. Oke, kita zoom. Terus klik kanan, show preview. Dan nanti ada di sini button submit. Yang ini juga kita kasih isi misalnya login. Oke. Kalau ID di sini nggak akan kecampur dengan kelas karena mereka beda kan. Jadi meskipun kelasnya sama, dia nggak ikut berubah yang login. Oke. Nah, kalau kita pengen ubah pakai kelas, berarti kita kasih titik btn kurung kurawal, colornya itu warna misalnya brown. Nah, nanti dia berubah sendiri. Ini gue jelasin lagi. Oke. Nah, terus bedanya apa, Bang? Kenapa kadang kita pakai ID, kadang kita pakai kelas? Nah, ini cuma perbedaan pertamanya aja. Perbedaan yang paling mencolok adalah gue pakai analogi gini. ID itu ibarat KTP, sedangkan kelas itu kayak kelompok atau grup. Oke? ID itu kayak KTP, kita ngasih KTP itu cuma bisa satu per orang. Kalau kelas atau grup atau kelompok, itu di dalamnya bisa terdiri atas banyak orang, lebih dari satu. Maka kita bisa bikin gini. Yang kelasnya BTN ini, selain kelasnya BTN, dia juga termasuk ke dalam kelas lain. Contoh, dia termasuk ke kelasnya login. Terus submit. Kayak gitu. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi lu bisa pakai btn, login, atau submit buat mengarah ke si tombol dengan tulisan login ini. Contohnya gimana, Bang? Kalau kita lihat ya. Di sini kita bikin lagi satu lagi. Button kelasnya kita ganti. Di sini hapus yang di bagian loginnya.
tulisannya jadiin submit. Nah, karena dua-duanya termasuk BTN, maka dia akan berubah jadi coklat. Oke, kita set ini coklat. Terus, gue pengen si login ini ukurannya lebih gede daripada si submit. Nah, tenang aja, meskipun mereka di satu kelas yang sama, tapi mereka juga punya kelas yang berbeda. Maksudnya gimana, Bang? Kita lihat di sini. Si tombol login masuk di BTN. Tombol submit juga sama, BTN. Tapi si tombol login punya kelas khusus yang beda. Dia punya login. Si submit enggak. Maka kalau kita ubah titik login, berarti kita ubah font size-nya jadi 26 pixel. Lihat, yang berpengaruh cuman yang login doang. Dan warnanya tetap coklat. Contoh lagi, gue pengen ubah semua tombol si login sama submit jadi ada paddingnya. Paddingnya kita kasih 24 pixel. Nah, dua-duanya ikut berpengaruh. Tapi yang fontnya gede cuma yang login aja. Kita biar lebih kelihatan lagi, kita kasih di sini margin top 20 pixel. Nah, kalau margin top itu karena mereka ada di satu baris, maka kalau kita ngedorong satu elemen, semuanya ikut. Ya. Jadi ini nggak akan terlalu kelihatan fungsinya. Contoh yang kelihatan lagi apa, Bang? Contohnya font weight. Kita kasih bold. Berarti dia lebih tebal. Yang ini berubah, yang lain nggak ikut berpengaruh. Kadang karena kita butuh ngubah satu hal atau CSS di satu elemen, tapi nggak pengen semuanya berubah. Dan kita pengen ngubah satu elemen dan elemen-elemen lainnya cuman dalam satu codingan aja. Makanya kita masukin dia ke dalam grup yang sama, tapi di satu sisi kita bikin dia jadi beda juga kalau kita pengen mereka itu beda stylingnya. Nah, itu contoh di CSS. Tinggal dengan konsep itu kita terapin di JavaScript, terus juga di jQuery misalnya, dan lain-lainnya. Tapi intinya konsep dasarnya, kalau gue sederhanain, ID itu buat perorangan dan cuma bisa satu aja. Kita contoh di sini, ID-nya button nih, warnanya jadi biru kan, ini kan biru. Kalau gue kasih spasi, nah dia udah langsung nggak bisa tuh. Button spasi login, dia langsung nggak kedeteksi perubahan yang udah kita lakuin. Sedangkan kalau yang ini bisa kita kasih spasi gini, lebih dari satu. Tapi kalau ID, tadi contohnya apa? Di KTP cuma bisa satu aja. Itulah perbedaannya. Oke, semoga video membantu dan semoga bermanfaat. Segitu aja dari gua. Jangan lupa ngopi.